قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih pada bab muraqabah. Hadis selanjutnya hadis yang ke-6 dalam bab ini, atau hadis ke-65 dalam dari hadis yang pertama Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-6 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya adalah hadis muttafaq alaihi, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tentang 3 orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan penyakit. Satu orang di antara mereka yaitu diuji dengan penyakit abros, penyakit kusta. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang menyebabkan tidak tumbuhnya rambut di kepala, botak. Yang ketiga adalah buta. Jadi ketiga orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 macam ujian ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat pertama kepada al-abras, pada orang yang kusta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat ini bertanya kepada orang buta tersebut, kepada orang yang kusta tersebut, apa yang kau inginkan? Apa yang kau dambakan? Maka dia berkata, launun hasanun
wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qadiranin nas. Yang saya harapkan, yang saya dambakan itu adalah memiliki ya kulit yang bagus, ya memiliki kulit yang indah, dan penyakitku ini dihilangkan, ya disembuhkan, karena akibat dari penyakit ini orang-orang yang mencelaku, meremehkanku, menghinaku. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasanan. Maka malaikat ini ya mengusap si penderita kusta tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Kemudian juga dia diberikan kulit yang bagus, yang indah. Faqal, malaikat kemudian bertanya atau menawarkan sesuatu, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang kau mau, yang kau minta? Qala al-ibil, yang saya mau dari harta benda itu adalah unta. Au qala al-baqar, ya dalam riwayat lain disebutkan ya mungkin juga adalah al-baqar, sapi. Fa'utiya naqatan usyara'a, lalu kemudian dia diberikan apa? Unta yang sedang bunting. Ya. Faqala barakallahu laka fiha. Malaikat kemudian mengucapkan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan padamu dengan adanya unta ini. Fa'ata al-aqra. Kemudian malaikat pergi kepada orang yang botak ini. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kau inginkan? Qal, ya si botak ini dia berkata apa? Sya'run hasanun, saya menginginkan rambut yang indah. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadiranin nasu, dan saya inginkan pula apa yang menjadi sebab orang-orang mengejekku hilang dariku, disembuhkan. Ya. Famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Maka malaikat pun mengusap kepalanya dan sembuh, dan dia diberikan rambut yang indah, yang bagus. Qal fa ayyul mali ahabbu ilaik. Malaikat kembali bertanya, jenis harta apa yang kau mau? Qal al-baqar, saya mau sapi. Fa utiya baqaratan hamilan. Maka dia pun diberikan seekor sapi yang sedang bunting. Wa qala barakallahu laka fiha. Jadi doakan oleh malaikat, semoga Allah memberkahimu ya dengan hewan ini, dengan sapi ini. Kemudian malaikat datang kepada orang yang ketiga, yaitu orang buta. Ia bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kau inginkan? Qala an yuraddallahu ilayya basari fa ubsiran nasa. Yang saya inginkan dikembalikan penglihatanku, supaya saya melihat dengan mata ini yang disembuhkan, aku bisa melihat orang lain, aku bisa melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarah. Lalu kemudian malaikat mengusap matanya dan Allah kembalikan penglihatannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang kau inginkan? Qal, orang buta ini yang sudah sembuh ini mengatakan al-ghanam, yang saya mau adalah kambing. Ya. Fa'utiya syatan walidan. Dia diberikan juga kambing yang sudah
bunting. Fa antaja hadzani wa walada hadza. Ya. Fakana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Nah, dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari hewan-hewan ini, si penderita kusta yang tadi sudah sembuh diberikan unta, sampai untanya ini beranak pinak, berkembang biak menjadi satu lembah penuh dengan unta. Demikian pula yang botak tadi disembuhkan oleh Allah, diberikan sapi, dan satu lembah miliknya penuh dengan sapi. Demikian pula yang buta diberikan kambing, matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki satu lembah yang penuh dengan kambing. Tsumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Lalu kemudian ini ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya mereka sudah nikmati, Allah kembali mengutus malaikat dengan kondisi sebagaimana mereka sebelumnya. Allah mengutus malaikat kepada si kusta, yang malaikat ini datang dalam wujud orang yang sedang sakit. Ya, sakit seperti halnya yang dia alami. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at biyal hibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika. Ya, dia mengatakan, saya ini adalah musafir, miskin, ya, orang miskin, kehabisan bekal ya dalam perjalanan. Tidak ada yang bisa menyampaikan diriku kembali kepada keluargaku kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirimu. Ini dia datang meminta bantuan. Dan malaikat ini datang dalam bentuk atau dalam rupa seorang laki-laki seperti halnya dulunya dia ini. Ya. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasana wal jildal hasan wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Saya hanya minta satu, ya, kata malaikat yang berwujud manusia, yang menyamar jadi manusia. Ya, demi zat ya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus, ya, yang telah memberikan kepadamu harta yang banyak, ya, dari unta-unta yang banyak ini, saya minta sebagai perbekalan yang bisa mengantarkanku sampai ke kampungku, ke keluargaku. Faqala, maka si laki-laki ini berkata apa? Al-huququ katsiratun. Ya, masih banyak hak-hak yang belum tertunaikan. Banyak saya punya tanggungan ini. Ya, kalau bahasa kita demikian. Ya. Banyak saya punya tanggungan. Ya. Nah, itu bahasa apa? Dia tidak mau kasih. Ya. Masih banyak saya punya tanggungan ini. Ya. Faqala, maka berkatalah malaikat tadi yang menyamar jadi musafir ini, ka'anni a'rifuka. Ya, sepertinya saya kenal Anda. Ya. Alam takun abrasa yaqdharukan nas. Bukankah dulu engkau ini orang yang sakit kusta, kemudian orang-orang jijik melihatmu. Faqiran fa'ataqallah, bukankah engkau dulu juga adalah orang yang miskin, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadamu. Nah, ini perkataan siapa? Malaikat. Nah, faqala, laki-laki itu berkata, innama urithtu hadzal mal kabiran an kabirin. Ya, dia menyangkal, oh tidak, ya, bahasa kita tidak.
ini harta yang saya miliki ini warisan dari orang tua saya. Ini harta yang diwariskan oleh bapak saya dari bapaknya dan seterusnya. Harta warisan. Faqala, maka malaikat berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau berdusta dengan ucapanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan engkau sebagaimana kondisimu dahulu. Ya. Kemudian malaikat datang kepada Al-Aqra', ya, kepada orang yang botak tadi. Ya, dengan penampilan yang sama seperti si botak dulu. Ya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza, dan dia juga mengucapkan sebagaimana yang ya malaikat ini ucapkan kepada si penderita kusta dulunya. Wa radda alaihi mithla ma radda hadza, tapi juga mendapatkan ya, sambutan, mendapatkan jawaban yang sama dengan yang diucapkan oleh si kusta, si mantan kusta. Kembali malaikat ini berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau engkau berdusta dengan ucapanmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan engkau sebagaimana kondisimu dahulu. Wa atal a'ma. Kemudian dia pergi mendatangi orang yang dulunya buta. Ya, dalam kondisi yang sama. Itu berpenampilan orang buta. Faqala, malaikat berkata, rajulun miskinun wa ibnu sabilin inqata'at biyal hibalu fi safari. Saya ini, ya, kata malaikat yang menyamar ini, saya ini orang miskin, sudah habis bekal saya. Fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika. Tidak ada ya perbekalan lagi yang bisa ya menjadi bekalku sampai ke rumah, sampai ke keluargaku, kecuali ya perbekalan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang bisa menyampaikanku ke keluargaku, ke kampungku, kecuali Allah, kemudian dirimu, dengan memberikan perbekalan di jalan. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari. Aku bermohon ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan penglihatanmu, yang telah memberikan penglihatanmu, ya. Aku meminta seekor saja. Ya, seekor domba atau kambing yang dengannya aku jadikan bekal untuk pulang ke kampung. Faqala, maka orang ini berkata, qad kuntu a'ma. Dulu aku adalah orang yang buta. Faraddallahu ilayya basari. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta. Maka silahkan ambil yang kau mau. Silakan ambil yang kau mau dari semua domba yang ada. Silakan ambil yang kau mau. Wada' ma syi'ta. Dan tinggalkan ya yang kau tidak mau. Ya. Apa yang kau mau ambil, yang kau tidak mau ya sudah tinggalkan. Fa wallahi ma ajhadukal yauma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, saya tidak akan menyusahkanmu, saya tidak akan menyulitkanmu dengan sesuatu yang kau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka malaikat yang menyamar ini berkata, amsik malaka fa innama ubtulitum. Ya, urus baik-baik hartamu ini. Ya. Ya, urus baik-baik hartamu ini. Sesungguhnya ya kalian itu sedang diuji. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu anka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoimu. Wa sakhita ala sahibaika. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dua temanmu. Ya. Hadis ini ada di dalam
Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 orang ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Israel. Ya. Adalah dari Bani Israel. Ya, Israel itu siapa? Israel. Itu Israel. Ya. Israel itu kalau dalam bahasa Arab Abdullah, hamba Allah. Ya, dalam bahasa Arab Abdullah, Israel, dan itu adalah nama dari atau laqab dari Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Ya, Nabiullah Ya'qub alaihissalam, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Sehingga tidak boleh kita mengatakan terlaknatlah Israel. Ya. Nah, Israel itu Israel. Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nah, anak-anak keturunannya itu disebut dengan Bani Israel. Bani itu adalah anak-anak keturunan dari Israel. Siapa Israel? Ya'qub alaihissalam. Ya'qub bin Isa bin Ibrahim. Ya. Bin Ishaq, ya, bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Ya. Ishaq, ya, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, saudaranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Jadi Nabiullah Ya'qub alaihissalam, anak-anak keturunannya itu disebut dengan Bani Israel. Ya, di antara mereka itu adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, termasuk Nabi Isa. Ya. Sedangkan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam ini adalah bangsa Arab. Ya. Keturunan Nabi Ismail itu adalah bangsa Arab. Ya. Jadi sebenarnya ya Bani Israel dengan orang Arab itu masih saudara. Ya. Masih saudara, abna'u ammin. Ya. Jadi Bani Israel dan Arab itu adalah abna'u ammin. Ya. Karena Nabi Ishaq alaihissalam dengan Nabi Ismail itu saudara. Ya. Satu ayah, lain ibu. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa qad ja'at akhbarun katsiratun an Bani Israil. Ya, banyak kisah-kisah yang kita dapati yang diriwayatkan dari Bani Israel. Dan kisah-kisah Bani Israel ini ada terbagi 3 macam. Ya, jalur-jalur periwayatan atau kisah-kisah tentang Bani Israel ini ada 3 sumbernya. Yang pertama adalah maja'a fil Quran, yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Yang kedua, maja'a fi sahih as-sunnah, ya, kisah-kisah tentang Bani Israel yang terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, maja'a an ahbarihim wa an ulamaihim, yaitu kisah-kisah tentang Bani Israel yang datang dari ahbarihim, dari pendeta-pendeta Bani Israel, dari ulama-ulama Bani Israel. Nah, yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, kisah Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran, fala syakka fi annahu haqqun, tidak diragukan bahwa itu adalah benar. Ya, kisah tentang Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran itu pasti benar. Ya, dan kita harus menerimanya, harus mempercayainya. Ya. Ya, sebagaimana kisah ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Ya, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya, kisah tentang Bani Israel, orang-orang yang mereka
ya, datang setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka meminta kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka supaya menetapkan siapa yang bisa menjadi komandan dalam perang kami. Ya. Kisah Bani Israel dan banyak di dalam ayat-ayat yang lain, bahkan ada di dalam Al-Quran satu surah, ya, surah Al-Isra atau biasa disebut juga dengan surah Bani Israel. Ya. Nah, ini pasti benar kisah-kisah tentang Bani Israel dalam Al-Quran. Wa minas sunnah mithlu hadzal hadits alladzi rawahu Abu Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah kisah-kisah Bani Israel dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seperti hadis ini. Ya. Maka kisah-kisah tentang Bani Israel yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika hadisnya sahih atau minimal hadis itu adalah hadis yang hasan, maka diterima kisahnya, dibenarkan, diyakini. Ya. Kemudian wa amma ma ruwiya anhum min ahbarihim wa ulamaihim fa innahu yanqasimu ila thalathati aqsam. Kemudian bagaimana status kisah-kisah Bani Israel yang disebutkan oleh pendeta-pendeta mereka atau ulama-ulama Bani Israel? Apakah kita menerimanya atau kita menolaknya? Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, ini ada tiga kondisi, ada tiga keadaan. Al-awwal ma syahida syar'u bi butlanihi. Apabila kisah-kisah tersebut yang disebutkan oleh pendeta-pendeta atau ulama-ulama Bani Israel, ya, ditolak oleh syariat, ya, didustakan oleh syariat, ya, dinyatakan bahwa kisah itu adalah kisah batil, maka yajibu radduhu, wajib bagi kita menolaknya, tidak boleh kita membenarkannya. Ya. Wa hadza yaqa'u katsiran fima yunqalu minal israiliyat fi tafsiril Quran. Ini banyak terdapat di dalam penjelasan-penjelasan ayat Al-Quran. Dalam tafsir Al-Quran ada kisah-kisah Israiliyat yang disebutkan. Ya. Fa innahu yunqalu fi tafsiril Quran katsirun minal akhbar al-israiliyah allati yashhadu syar'u bi butlaniha. Ya. Banyak, ya, yang disebutkan yang itu diingkari oleh syariat. Ya, contoh orang-orang Bani Israel menceritakan siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, ya, siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, kalau jadi anak maka anaknya itu akan juling. Apa juling itu? Kalau terang dapat lihat DP hitam itu menghadap ke sana, ya, padahal dia dapat tengok sebelah. Ya. Ya. Jadi orang Bani Israel bilang siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, ya, dari arah belakang, ya, maka kalau jadi anak, anaknya itu akan juling. Ya. Nah, ini diingkari oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ingkari, ya, dengan Allah perintahkan fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi ladang-ladang kalian dari arah manapun, yang penting pada tempatnya, ya, yang penting pada tempatnya, ya. Nah, maka contoh, ya, ucapan-ucapan atau kisah Bani Israel seperti ini, ya, jelas kita tolak, ya. Kemudian yang kedua, ma syahida syar'u bisidqihi fahadha yuqbalu. Nah, yang oleh syariat dibenarkan, maka kita terima. Ya. Kita menerimanya bukan karena itu adalah kisah Bani Israel, bukan. Tetapi karena apa? Li'anna syar'a syahida bisidqihi wa annahu haq. Karena syariat kita, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW membenarkannya, maka kita benarkan. Ya, seperti kisah ini, 3 orang
Tiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ini. Hadisnya sahih, maka kita benarkan, kita yakini. Wasalis, kemudian yang ketiga, ma lam yakun fi syar'i tasdiquhu wa la takdzibuhu. Ada kisah-kisah yang tidak diingkari oleh syariat, tidak juga dibenarkan. Artinya didiamkan oleh syariat. Maka kita pun tidak menetapkannya, ya, tidak mengingkarinya dan juga tidak membenarkannya. Ya. Fahadha yutawaqqafu fihi la yusaddaquna wa la yukadzabun. Tidak dibenarkan, tidak juga didustakan. Ya. Terus diapakan? Ya Allahu a'lam. Ya. Kenapa demikian? Li'annana in saddaqnahum faqad yakunu batilan. Kalau kita benarkan, ternyata batil. Ya. Fanakunu qad saddaqnahum bibatilin. Maka dalam kondisi ini berarti kita telah membenarkan apa yang datang dari mereka, padahal itu batil. Ya. Wa in kadzdzabnahum faqad yakunu haqqan. Demikian pula kalau kita dustakan, kita tolak, jangan-jangan ini benar. Sehingga kalau kita dustakan, berarti kita telah mendustakan sesuatu yang benar. Walihadza natawaqqafu fihi. Karena itu kita tawakuf, abstain, kita tidak menentukan, ya, ini terima atau tidak diterima. Walakin ma'adzalika la haraja min at-tahdits bihi fi ma yanfa'u fi targhibin aw tarhib. Dan kondisi seperti ini boleh, ya, boleh bagi kita meriwayatkannya. Ya. Kalau yang diakui oleh syariat, dibenarkan oleh syariat, ya jelas kita wajib menerimanya dan menyampaikannya. Nah, kalau yang ditolak oleh syariat, kita tidak boleh kita menerimanya. Nah, yang tawakuf ini ya boleh kita meriwayatkan, boleh kita menyampaikan sebagai bentuk apa? Targhib atau tarhib, untuk memberi motivasi atau memberi peringatan. Kemudian zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna thalathatan min bani Israil ibtalahumullahu azza wa jalla bi'ahatin fi abdanihim. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, ya, di fisik mereka. Yaitu tadi apa? Kusta, ya, botak, ya, habis rambutnya, kemudian buta. Ya. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal yang penting di sini berkaitan dengan masalah akidah atau masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada perkataan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ucapan dari malaikat yang menyamar jadi manusia, yaitu ucapan malaikat, rajulun miskinun qadin qata'at biyal hibalu fi safari fala balagha liyal yaum illa billahi summa bika. Ini, ya, aku orang yang miskin yang sudah terputus, artinya kehabisan bekal, tidak ada yang menjadi penopang, ya, untuk aku melanjutkan perjalanan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, summa bika, kemudian, ya, denganmu. Ada hadis yang pernah kita sebutkan dalam penjelasan, ya, kitab tauhid, seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allahu wa syi'ta. Ini adalah atas kehendakmu, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala?
Qul masya Allah summa syi'ta. Ya, katakan ya ini adalah kehendak Allah kemudian ya kehendakmu. Ya. Di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab ya ketika menggunakan huruf wa itu memberikan makna sama-sama. Ya. Melakukan sama-sama, ya, posisinya sama. Ya. Sedangkan kalau menggunakan huruf summa itu ada apa? Ada jedanya, ada sebabnya. Ya. Kalau dengan bahasa kita semacam kalau kita pergi ke dokter misalnya, kita pergi berobat, alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan saya melalui dokter ini. Ya. Alhamdulillah Allah segarkan kembali badan saya ya melalui pijitan si ini gitu. Ya. Namun yang sering kita dengar, kalau bukan dokter itu tidak sembuh saya. Nah, ini ucapan yang mengandung apa? Kesyirikan. Ya. Kalau bukan dia yang pici sama saya, tidak tersambung saya patah. Ini. Itu adalah ucapan yang mengandung kesyirikan. Ya. Kalau bukan karena satpam yang berjaga di rumah ini, habis saya barang-barang di rumah ini dicuri. Ini ucapan yang mengandung kesyirikan. Ya. Tanpa kita sadari. Ya. Seharusnya kita ucapkan ini apa? Bagaimana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Ini atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui ini satpam ini. Ya. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesembuhan yang Allah berikan melalui dokter ini, melalui tabib ini. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan-ucapan yang kadang kita tidak sadari ternyata itu adalah ucapan yang mengandung kesyirikan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwa syukran ni'matillahi 'alal 'abdi min asbabi baqa'in ni'ami wa ziyadatiha. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada kita adalah sebab langgengnya nikmat-nikmat tersebut, juga sebab akan ditambahkannya nikmat-nikmat tersebut. Mensyukuri, ya, dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempermaklumkan kepada kalian, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka benar-benar akan aku tambah bagi kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu dari dua karakter utama orang-orang yang beriman. Karakter utama orang yang beriman apa? In asabathu sarra syakara. Ketika dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, maka dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Ketika dia mendapatkan kesulitan, ya, mendapatkan cobaan, maka dia bersabar. Ya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini jemaah sekalian, ya, tidak semata-mata berupa materi. Ya. Kesenangan yang kita rasakan
sehat yang kita rasakan itu juga bagian dari nikmat. Ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mendatangi masjid-masjid untuk melakukan salat 5 waktu, itu juga adalah nikmat. Ya. Kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang soleh yang selalu mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga nikmat. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat banyak sekali. Ini sudah Allah tegaskan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Ya. Sehingga itu kita selalu mensyukuri, dengan lisan kita mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Bahkan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pun, yang keluar dari lisan kita adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam segala kondisi kita tetap memuji Allah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ujian yang kita alami pun di situ ada nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Ya, ketika kita diuji, dihapuskan dosa-dosa kita kalau kita bersabar. Ada kisah kan seorang wanita ahli ibadah yang sudah pernah kita sebutkan. Ketika dia sedang memotong buah atau memotong sayur, kena pisau tangannya. Yang dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Sampai orang yang melihatnya heran, kamu jarimu teriris kok mengucapkan alhamdulillah? Apa yang dia ucapkan? Sungguh manisnya kesabaran telah menghapuskan perihnya luka ini. Ya. Manisnya kesabaran, ya. Artinya buah daripada kesabaran itu telah menghapuskan rasa perih luka ini. Karena dia bersabar, dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dihapuskan dosa-dosanya. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, untuk orang-orang yang beriman, hadis tadi yang kita sebutkan, in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara wa laisa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang belum kita syukuri. Ya. Sehingga itu kita harus banyak beristighfar. Kita harus banyak beristighfar karena masih banyak nikmat-nikmat Allah yang belum kita syukuri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan, untuk mensyukuri nikmat Allah ada berapa? Untuk mensyukuri nikmat Allah dikatakan seorang itu bersyukur. Pertama, dia meyakini bahwa apa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tahadduts, dia mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia menampakkan nikmat-nikmat itu. Yang keempat, at-ta'ah, dia menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk kesyukuran yang real, itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beberapa faidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa di dalam hadis ini ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha itsbatu al-malaikah. Sini menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Al-malaikatu alamun ghaibiyun khalaqahumullahu azza wa jalla min nurin. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan dia makhluk gaib. Makhluk gaib. Ja'ala
lahum quwwatan fi tanfidhi amrillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada manusia. Mereka diberikan kekuatan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lahum iradatan fi ta'atillah. Allah Subhanahu wa taala juga menanamkan pada mereka, memberikan kepada mereka keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka tunaikan. Ini malaikat. Tidak pernah bermaksiat. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Dan masih ada makhluk, masih ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih taat daripada kita. Ya. Allah sudah sebutkan malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka itu mereka kerjakan. Sedangkan kita banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak kerjakan. Ya. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala pun masih banyak yang kita lakukan. Ya. Ini menjadi satu warning bagi kita. Ya. Jangan kita merasa kita adalah orang yang paling soleh, ya, orang yang paling taat. Ya. Tidak ada apa-apanya ya ketaatan kita jika dibandingkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha, di antara faedah hadis ini, annal malaikah qad yakununa ala surati bani Adam. Ya, malaikat-malaikat Allah ini kadang ya mereka menyerupai manusia. Fa innal malaka ataliha ula'i thalathati bi surati insan. Ya, dalam hadis ini yang Nabi sebutkan, malaikat mendatangi ketiga orang ini dalam bentuk manusia. Ya, dalam hadis-hadis yang lain ya banyak disebutkan. Ya, Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi SAW juga dalam wujud manusia. Ya. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada para malaikat. Wa minha aidan annahum ay al malaikah yatakayyafuna bi surati syakhsil muayyan. Ya. Demikian juga ya malaikat-malaikat ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai orang-orang tertentu. Ya. Menyerupai orang-orang tertentu. Ya. Wa minha aidan annahu yajuz al-ikhtibaru lil insan fi an ya'tiya syakhsa ala hay'atin muayyanah liyakhtabirahu. Ya, dalam hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa boleh bagi kita ya untuk menguji seseorang, menyamar ya, kita menyamar ya untuk menguji seseorang. Ya. Fa inna hadzal malak ja'a ala suratil insan al-muhtaj al-musab bil aha. Ini dalam hadis ini Nabi SAW gambarkan ya, malaikat yang datang dengan kondisi yang miskin, ya, kondisi sakit, ya, untuk menguji orang-orang yang dituju oleh malaikat tersebut. Ya. Kalau tujuannya untuk menguji, ya seperti ini, ya kita menyamar, yaitu dibolehkan. Nah. Wa minha annal malaka masahal aqra'a wal abrasa wal a'ma mashatan wahidatan fa azalallahu aibahum bihadhil mashah lianna Allah subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an qala lahu kun fayakun walau syaa Allahu la adhhaba anhumul 'aha biduni hadzal malak walakin Allah ja'ala hadza sababan lil ibtila'i wal imtihan. Jadi malaikat-malaikat Allah ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika mengusap sesuatu ya, sesuai dengan yang diinginkan. Ya, dalam kisah ini orang yang kusta, yang botak, yang buta itu
diusap, ya, disapu, ya kalau bahasa kita ya disapu, ya, disapu-sapu sembuh, ya. Ini malaikat. Ya. Ada enggak manusia yang bisa seperti itu? Hah? Ada enggak manusia yang bisa seperti itu? Ya. Nabi SAW, ya siapa? Nabi Isa alaihissalam itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang ini ada orang yang mengaku seperti itu? Ya. Apakah kita langsung mempercayainya? Kita langsung katakan wah dia itu adalah wali di antara wali-wali Allah. Ya. Nah, dalam hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika engkau mendapati ada seorang yang memiliki satu, ya, yang kita anggap keistimewaan, satu kelebihan, khariqun anil adah, ya, dia memiliki satu hal yang itu tidak seperti biasanya, ya. Kalau dia usap, hilang, ya, ada apa namanya, tapotong, kalau dia usap langsung sembuh, ya. Atau di perut dia cuma kasih tanda dengan tangan, tak belah, baru diambil kemari, dia usap lagi, tak tutup, ya. Atau dia berjalan di atas air, atau dia jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh seperti kapas misalnya. Ya. Apa kita langsung mengatakan bahwa dia adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Atau apa yang harus kita lakukan? Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jangan kita langsung meyakini, mempercayai bahwa itu adalah wali, ya. Karena wali itu ada dua. Wali itu ada dua. Yang satu adalah wali Allah, yang satu adalah wali syaitan, ya. Maka yang harus diperhatikan apa yang dia lakukan orang ini, bagaimana kehidupan sehari-harinya orang ini. Apakah dia orang yang senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala? Dia senantiasa menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapati dalam kehidupan sehari-hari dia adalah orang yang taat, orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan besar dia itu adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu tidak dipelajari. Ya, seperti itu tidak dipelajari. Ya. Amalkan ini setiap hari 1000 kali, ya. Maka kamu akan jadi begini. Kalau melompat dari tempat tinggi tidak mau patah, ya. Amalkan ini 1000 kali setiap hari. Kalau orang datang mau potong, tidak mau mampan. Ya. Ini tidak dipelajari seperti itu. Bahkan wali-wali Allah ini, mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, amrun khariqun anil adah, ini perkara yang tidak biasanya terjadi pada manusia, itu mereka tanpa menyadarinya. Ya. Ya. Itu terjadi tiba-tiba. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau kita dapati ternyata dia orang yang tidak sholat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak diragukan itu adalah wali syaitan. Ya. Ada yang menyebutkan, ya, wali itu ada tingkatannya juga katanya. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah wali yang apa istilahnya? Dia sudah sampai meninggalkan syariat, itu wali sudah tertinggi itu. Ya. Padahal itu orang yang sudah tidak ada kewarasannya, ya, orang gila tapi dianggap sebagai wali tertinggi. Itu bagian dari penghinaan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merendahkan, ya, para nabi Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang meragukan bahwa makhluk, ya, manusia yang paling mulia itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih sholat, beliau juga waras. Ya. Ini orang gila kok dianggap wali tertinggi, ya, wali apa namanya, wali kutub atau wali majzub istilahnya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai, ya, orang-orang tertentu, dan itu mudah bagi Allah. Ya, Allah ketika menginginkan sesuatu dia hanya mengatakan kun, ya, jadi maka jadilah. Baik. Wa minha annallaha qad yubariku lil insani bil mal hatta yantuja minhu syai' al katsir. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, ya, pada harta yang dimiliki oleh seseorang. Ya, dan tanda harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan manfaat. Harta tersebut memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya. Harta tersebut membawa manfaat untuk orang banyak. Ya. Fa inna haula'i nafar ats-tsalatsa sara li wahidin wadin minal ibil wa li tsani wadin minal baqar wa li tsalits wadin minal ghanam wa hadza min barakatillahi azza wa jalla. Ya. Dan termasuk keberkahan ini juga, ya, yang disebutkan dalam hadis ini, dari satu ekor yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing 3 orang ini, itu dari satu ekor menjadi satu lembah. Ya. Itu bagian dari keberkahan pula. Jadi keberkahan pada harta itu, ya, tidak semata-mata pada jumlahnya, ya, tidak semata-mata pada kuantitas jumlahnya, ya, juga kepada manfaat daripada harta tersebut. Ya. Wa minha tafawutu bani Adam fi syukri ni'matillahi wa naf'i ibadillah. Juga faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu dalam hal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada macam-macam. Ada, ya, ada kelompok-kelompoknya. Ada orang-orang yang memang dia pandai bersyukur, ada yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha aidan itsbatur ridha was-sukhti lillahi subhanahu wa taala. Termasuk juga faedah dalam hadis ini, Nabi SAW menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala, juga sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meridhai apa-apa yang baik. Allah Subhanahu wa taala meridhai perkara-perkara yang baik, yang ma'ruf, dan Allah Subhanahu wa taala murka pada perkara-perkara yang tidak baik. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, meridhai siapa yang dia kehendaki, juga murka, ya, pada orang-orang yang dia kehendaki. Dan dua sifat ini juga harus kita tetapkan. Yajibu an nuthbitaha li rabbina subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk menetapkan sifat ridha dan sifat murka, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, ya, kepada orang-orang yang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, ya, an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka, ya, kepada orang-orang kafir, dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Ya, ghadiballahu alaihi wa la'anah. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Ya, dalam surah Al-Fatihah juga kita sering baca, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat murka, punya sifat ridha. Baik. Kemudian wa min fawaidi hadzal hadis anna fi bani Israil minal ajab wal ayat ma ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanqulu lana min akhbarihim hatta natta'idha. Bahwa pada kisah Bani Israel ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran.
kita jadikan sebagai nasihat, ya. Dan Nabi SAW mengisahkan, ya, kisah ini untuk kita ambil pelajarannya. Ya, Nabi SAW mengisahkan kisah ini kepada kita dari Bani Israel ini untuk kita ambil pelajarannya. Ya. Apa pelajaran yang paling penting yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Ya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diri. Ya. Jangan lupa diri. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula ada kisah, ya, dari Bani Israel, ya, 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ya. Ya. Nabi SAW menceritakan kisah-kisah seperti itu untuk kita ambil pelajarannya. Taib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dari kisah-kisah baik itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW, ibratun, situ ada pelajaran-pelajaran berharga bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas, ya. Dan kisah-kisah, sejarah-sejarah yang dikisahkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW itu bisa berulang terjadi, ya, bisa berulang terjadi. Hanya saja pelakunya yang berbeda, ya. Bisa, ya, terjadi di zaman kita sekarang ini, ya. Sehingga kita mengambil, ya, pelajaran-pelajaran darinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebaikan-kebaikan dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله